Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembahasan tentang tafsir Al-Marabi, ini lebih baik saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riko Wahyudianto, NIM 53020220003, dari untuk melakukan presentasi mengenai tafsir Al-Marabi. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ulfi Putrasani MHU, dosen pengampu mata kuliah studi tafsir kembangan modern, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama adalah biografi Syekh Ahmad Mustafa Al-Marabi. Nama Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Al-Mun'im Al-Marabi, lahir di Marogoh tahun 1300 Hijriah atau 1883 Masehi, wafat pada usia 69 tahun di tahun 1371 atau 1952 Masehi. Karya-karyanya yang lain Al-Hisbah fi Al-Islam, Al-Wajiz fi Usul Fiqih, Ulum Al-Balaghah, Muqaddimah At-Tafsir. Sebelum masuk, apa sih itu tafsir Al-Marabi? Tafsir Al-Marabi ialah merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh seorang ulama kontemporer bernama Syekh Ahmad Mustafa. Proses menulis kitab ini menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun, yakni sejak tahun 1940 sampai 1950 Masehi. Kemudian yang kedua, sejarah penulisan tafsir. Sejarah penulisan tafsir ini ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya sendiri ialah berdatangan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir, apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Kedua, faktor internal. Al-Marabi bercita-cita menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang ilmu tafsir. Untuk itu beliau merasa berkewajiban mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi dua faktor ini sangat berpengaruh pada sejarah penulisan tafsir. Nah, sekarang metode tafsir Al-Marabi ini dipakai dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode Irani atau menggabungkan sumber penafsiran bil maksur dan bil ra'i.
Dari segi penjelasannya menggunakan al-bayani atau pendekatan dengan menggunakan teks. Sedangkan dari segi sasaran dan tertib ayatnya menggunakan metode tahlili. Tafsir al-Mawardi merupakan tafsir yang relevan dengan zaman kontemporer saat ini karena ia memakai bahasa yang mudah dipahami dan metode tahlili menafsirkan Al-Quran dan sesuai tertib mushafi dan memasukkan unsur-unsur pendukung penafsiran seperti ayat Al-Quran dan hadis. Corak tafsir al-Mawardi yaitu coraknya adalah adab al-istimai. Nah, ini kita harus tahu juga bagaimana sih penulisan atau sistematika tafsir al-Mawardi itu sendiri. Sistematika penulisan al-Mawardi ada empat langkah atau dalam tafsir al-Mawardi itu sendiri dalam mukadimah tafsirnya yaitu satu menghadirkan satu, dua atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua penjelasan kata-kata yang atau syahid al-mufradat. Yang ketiga penjelasan ayat secara umum atau makna al-ijmali. Yang keempat, penjabaran ayat secara rinci. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian kekurangan dan kelebihan tafsir al-Mawardi. Kan di situ sudah dijelaskan bahwa tafsir al-Mawardi juga penulisan itu sangat cukup populer di kalangan ulama atau pelajar muslim yang ditulis Ahmad Mustafa. Satu kelebihan tafsir al-Mawardi, satu bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami. Tafsir menggunakan bahasa yang jelas, sederhana sehingga mudah dipahami dan berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum. Yang kedua, pendekatan tematik dan praktis. Tafsir ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penjelasan kontekstual. Al-Mawardi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah atau asbabun nuzul, sosial, dan budaya sehingga pembaca dapat memahami maksud ayat secara lebih komprehensif. Yang keempat, tidak kaku dalam mazhab. Tafsir ini cenderung moderat dan tidak terlalu terikat pada satu mazhab tertentu sehingga bersifat lebih inklusif. 5. Memadukan pendekatan rasional dan tradisional. Jadi menggabungkan antara pola pikir dan kehidupan masyarakat sebelumnya. Dan penjelasan secara logis baik dengan Al-Quran dan hadis. Yang keenam, penekanan pada pendidikan moral dan etika. Tafsir ini menekankan nilai-nilai moral dan pendidikan yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Di balik kelebihan juga pasti kan ada kekurangan. Kekurangan dari tafsir al-Mawardi itu sendiri, satu, kurangnya pendalaman ilmu bahasa meskipun bahasa yang digunakan sederhana. Tafsir ini terkadang kurang mendalami aspek kebahasaan atau nahwu dan sorof dibandingkan dengan tafsir klasik lainnya. Yang kedua, kurang detail dalam pembahasan fikih.
Tafsir Al-Maraghi tidak memberikan pembahasan mendalam tentang hukum-hukum fikih sehingga kurang cocok bagi mereka yang mencari tafsir berbasis hukum. 3. Tidak fokus pada aspek tasawuf. Tafsir ini lebih menekankan aspek rasional dan sosial sehingga kurang membahas dimensi spiritual atau tasawuf. Yang keempat, minimnya kutipan dari ulama salaf. Tafsir ini tidak terlalu banyak mengutip pendapat ulama salaf atau tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. 5. Sederhana hingga terlihat kurang akademis karena ditujukan untuk khalayak umum. Tafsir ini dianggap kurang akademis dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain yang lebih mendalam. Tafsir Al-Maraghi sangat bermanfaat untuk pembaca yang pemahaman Al-Quran yang sederhana, praktis, dan relevan dengan kehidupan modern. Tetapi bagi yang ingin mendalami tafsir secara lebih teknis atau spesifik, mungkin memberikan tambahan referensi dari tafsir lainnya. Untuk hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan atau pemaparan materi tentang tafsir Al-Maraghi. Bila ada salah ucapan, perkataan atau tindakan saat saya memberikan informasi atau materi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.